Ini merupakan informasi yang bagaikan gelombang tsunami, yang bagaikan gempa dahsyat, yang bagaikan kiamat kecil bagi bangsa ini sekarang. Kalau sempat nanti rakyat tidak lagi percaya kepada KPU, bagaimana jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga seluruh pemirsa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, memang mengejutkan sekali tentang persoalan yang ada di Komisi Pemilihan Umum KPU saat ini. Apa yang kita takutkan selama ini, bahwa KPU jangan sampai bagaikan wasit yang turut bermain, sekarang diduga telah tampak indikasinya. Ini yang sangat-sangat ditakutkan oleh rakyat selama ini. Ini yang sangat-sangat dicemaskan oleh rakyat selama ini. Waduh, tidak dapat kita bayangkan jika KPU telah sempat punya misi di luar misi menyukseskan penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024. Kalau ada agenda terselubung KPU di luar itu, waduh, akan sangat menyakitkan bagi rakyat. Kita tidak ingin negara kita ini terulang kembali pada peristiwa 1997, 1998. Kita tidak ingin lagi. Kita ingin fokus sekarang ini bagaimana bisa ekonomi kita bangkit sehingga rakyat sejahtera. Rakyat tidak lagi menderita hidupnya. Tetapi kalau sekiranya KPU mencoba bermain-main dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024, sungguh akan sangat memiriskan. Kita baca berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul "Anggota KPU daerah layangkan somasi ke KPU pusat menduga ada kecurangan". Berita ini tertanggal 13 Desember 2022. Jakarta, Kompas.com. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU daerah melalui kuasa hukum dari Temis Indonesia dan Amar Law Firm melayangkan surat somasi kepada Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada Selasa 13 Desember 2022. Kuasa hukum dari Temis Indonesia Law Firm, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan somasi dilayangkan karena adanya dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 oleh KPU RI. Kecurangan ini diduga dilakukan oleh anggota dan pejabat KPU RI serta anggota dan pejabat KPU provinsi, kabupaten, kota. Kecurangan yang dilakukan berupa praktik mengubah data partai politik dalam sistem informasi SIPOL dan mengubah status tak memenuhi syarat TMS menjadi memenuhi syarat MS untuk sejumlah partai politik. Kami bergabung untuk menemani teman-teman yang ada di daerah. Ada beberapa teman dari daerah dari KPU
baik komisioner maupun pegawai teknis yang kami temani, yang pada kesempatan pagi hari ini kami mengirim somasi kepada KPU RI, kata Ibnu Sa'ad ditemui di gedung KPU RI Jakarta Selasa. Ibnu mengungkapkan somasi dilakukan setelah ia menerima aduan atau laporan dari berbagai anggota atau ketua komisioner KPU di daerah dan pegawai teknis KPU terkait kecurangan tersebut. Laporan serupa diterima oleh Amar Law Firm and Public Interest Law Office. Dengan demikian, laporan dugaan kecurangan diterima dari beragam provinsi. Artinya bukan hanya satu daerah, tetapi ada beberapa daerah yang menghubungi kami dan kami temani sampai saat ini, ujar Ibnu. Ibnu merinci ada 3 partai baru yang diduga lolos dengan praktik curang. Partai baru tersebut belum memiliki kursi di DPR, yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara PKN. Ada dugaan kami, Partai Gelora kami duga juga terjadi kecurangan, kata Ibnu. Selain mengubah TMS menjadi MS, pihak pelapor juga menyampaikan menerima intimidasi dalam dugaan praktik kecurangan dan manipulasi data tersebut. Berdasarkan cerita dari teman-teman juga, adanya sebuah dugaan intimidasi dari KPU pusat kepada teman-teman di daerah, kepada KPU di provinsi maupun di daerah untuk melakukan hal itu, ujar Ibnu. Sebelumnya, dugaan kecurangan dalam KPU RI juga disampaikan oleh Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah Fit or Not Samsang Samsir. Dugaan kecurangan ini tak lepas dari kerja-kerja KPU yang dianggap tidak transparan soal data. Sebagai informasi, data-data syarat keanggotaan parpol yang diverifikasi KPU dihimpun lewat sistem informasi partai SIPOL. Samsang mengatakan ketertutupan data ini diklaim dengan perlindungan data pribadi. Tetapi menurutnya bukan hanya data yang tidak transparan, melainkan juga proses verifikasi yang dilakukan KPU. Ini semakin menimbulkan banyak keresahan di kita dan spekulasi yang bermunculan. Bisa saja ada partai yang memenuhi syarat tapi tidak diloloskan. Dan sebaliknya, kami anggap selain data tertutup, proses juga tertutup, kata Samsang dalam jumpa pers virtual Minggu 11 Desember 2022. Sungguh sangat memiriskan, sahabat sekalian. Ini sebuah berita lagi dari Kompas.com dengan judul Amin Rais klaim hanya Partai Umat yang disingkirkan agar tak ikut pemilu. Jakarta Kompas.com dengan berita tertanggal 13 Desember 2022. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengklaim Partai Umat menjadi satu-satunya partai politik parpol yang tak diloloskan agar tidak ikut pemilihan umum pemilu 2024. Amin mengklaim bahwa informasi perihal disingkirkannya Partai Umat A1 atau valid. Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022, hari ini maksudnya, nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat, kata Amin di kantor DPP Partai Umat kawasan Tebet, Jakarta, Selasa 13 Desember 2022. Amin menduga bahwa ada peran kekuatan besar yang ingin menyingkirkan Partai Umat. Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan single out, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024, ungkap Amin. Selain itu, Amin juga mensinyalir bahwa terdapat manipulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU untuk meloloskan parpol tertentu. Atas dasar itu, Amin memprediksi KPU akan melakukan keputusan yang bias, penuh kejanggalan,
dan bahkan tidak masuk akal dengan menyingkirkan Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, ungkap dia. Untuk itu, Amin menuntut agar seluruh hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KPU terhadap parpol baru maupun parpol non-parlemen segera diaudit oleh tim independen. Selain itu, Amin juga menuntut agar hasil verifikasi administrasi terhadap parpol di parlemen turut diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya. Selanjutnya, Amin juga mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait dugaan intervensi mengenai hasil verifikasi faktual terhadap KPU daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, ucap dia. Sebagai informasi, total ada 18 partai politik yang dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi pada 14 September 2022 hari ini. 9 partai politik adalah partai parlemen yang merujuk pada Undang-Undang Pemilu dan putusan MK nomor 55 tahun 2020 tidak perlu lagi diverifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sementara itu, 9 partai politik lain diverifikasi faktual syarat keanggotaan, kepengurusan dan alamatnya pada 15 Oktober sampai 4 November 2022. 9 partai politik non-parlemen itu yakni PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Umat, Buruh, dan Garuda. Hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik akan diumumkan pada tanggal 14 Desember 2022, berarti hari ini. Pada tanggal tersebut, KPU RI akan diumumkan partai politik peserta pemilu serentak 2024. Koran Tempo juga menurunkan berita di bawah judul Operasi Meloloskan 3 Partai. Berita ini hari Senin tertanggal 12 2022. KPU pusat disebut-sebut pernah memerintahkan KPU daerah meloloskan Partai Gelora, Garuda, dan PKN dalam verifikasi faktual. Instruksi itu disertai intimidasi dan ancaman. Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Yohanes Chrysostomus Ferry, tiba-tiba menanyakan adanya instruksi perubahan verifikasi faktual Partai Gelora di grup WhatsApp para ketua KPU se-Indonesia Jumat pekan lalu. Ia bertanya kepada Ketua KPU Pusat, Hasyim Asy'ari, yang ikut bergabung dalam grup tersebut. Kami di NTT ada 16 KPU, kabupaten, kota, diarahkan untuk mengubah status anggota yang telah diverifikasi. Sahabat BN, ini merupakan informasi yang bagaikan gelombang tsunami, yang bagaikan gempa dahsyat, yang bagaikan kiamat kecil bagi bangsa ini sekarang. Benar-benar. Kalau sempat nanti rakyat tidak lagi percaya kepada KPU, bagaimana jadinya? Apa sebenarnya yang dicari oleh KPU? Kalau ini yang dilakukannya. Kalau benar apa yang disampaikan oleh media ini, sungguh memprihatinkan. Sungguh menyakitkan oleh rakyat ini, peristiwa seperti ini. Kalau ini benar, berarti demokrasi kita benar-benar demokrasi yang berantakan. Dan ini benar-benar memperlihatkan kepada rakyat bagaimana bobroknya pengelolaan ketatanegaraan kita. Dan ini benar-benar menoreh hati rakyat. Tapi satu hal yang harus kita waspadai dalam persoalan ini, sahabat BN, kita jangan sampai terjebak kepada upaya untuk melakukan penundaan pemilu nanti gara-gara peristiwa ini. Sebab bisa saja nanti ada alasan ditunda pemilu
Karena KPU tidak representatif. Jadi apapun alasannya, proses pemilu harus jalan. Nonaktif pun seluruh komisioner KPU, pemilu harus jalan. Jangan sampai ini nanti menjadi jebakan agar pemilu ditunda. Ini yang perlu mungkin diwaspadai. Sebab bukan tidak mungkin datang nanti pemikiran ke arah itu. Jika oknum-oknum yang ada di tubuh KPU yang melakukan hal yang disampaikan oleh media tadi, oknum itu yang segera diberhentikan dan diganti dengan yang baru. Ini sudah tampak nyata kalau memang begini. Dan malah, kalau benar kejadian ini bisa saja membuat rakyat jadi berkesimpulan bahwa diloloskannya Partai Gelora untuk menggembosi PKS, diloloskannya Partai PKN untuk menggembos Partai Demokrat, tidak diloloskannya Partai Umat agar tidak berpengaruh kepada Partai PAN. Kalau begitu tentu sudah jelas tampak permainannya. Ini sudah benar-benar perbuatan menjadikan demokrasi kita di negeri ini kiamat. Sebagai rakyat biasa kita perlu menyampaikan kepada siapapun yang mau maju menjadi capres tahun 2024. Ingat bahwa Anda hanya punya kesempatan paling lama 2 kali periode berkuasa. Tolong sampaikan kepada kroni-kroni Anda. Sebab patokan kita adalah patokan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan diubah hanya karena ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan, untuk menjadikan 3 periode, 4 periode, 5 periode masa kepemimpinan seorang presiden. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa